Indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk membenahi kemampuan pertahanannya agar tidak hanya menjadi negara macan kertas. Profil Indonesia sebagai negara macan kertas dapat dilihat pada global firepower yang celakanya diadopsi oleh pemerintah Indonesia sebagai acuan. Padahal terdapat sejumlah lembaga kredibel yang datanya dapat dipakai oleh Indonesia sebagai acuan, seperti Janes dan SIPRI. Data mengenai kemampuan pertahanan Indonesia di Janes memang tidak membanggakan seperti di Global Firepower, namun Janes tidak menobatkan Indonesia sebagai macan kertas. Di antara pekerjaan rumah jangka panjang yang harus dibereskan oleh Jakarta adalah kemampuan sistem pertahanan udara. Sejak era Orde Baru, senjata pertahanan udara yang berbasis di darat yang paling canggih dioperasikan oleh Indonesia adalah rudal jarak pendek. London lewat BAE Dynamics memasok rudal Rapier pada Jakarta, sedangkan Stockholm mengirimkan senjata berbandu RBS-70 keluaran Bofors Defense ke Jakarta. Kedua rudal yang mempunyai kecepatan di atas suara tersebut dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat bersama dengan senjata penangkis serangan udara AZP S-60 yang dipasok oleh Uni Soviet sebelum Soekarno diturunkan dari kekuasaan karena G-30 SPKI. TNI Angkatan Udara selama puluhan tahun mengandalkan meriam anti pesawat M55A2 yang diproduksi oleh Yugoslavia atas lisensi dari Hispano-Suiza Swiss untuk kepentingan pertahanan udara. Sedangkan rudal pertahanan udara S-75 Dwina yang diborong dari Uni Soviet pada awal 1960-an memasuki masa pensiun pada awal 1980-an. Terlebih lagi kerjasama pertahanan Indonesia dan Uni Soviet merenggang setelah upaya kudeta di Jakarta oleh gerombolan yang menamakan diri G30S dan didukung oleh Biro Khusus PKI. Setelah rudal S-75 pensiun, Indonesia tidak pernah lagi membeli rudal pertahanan udara dengan kemampuan serupa. Praktis selama puluhan tahun, komponen pertahanan udara Indonesia hanya terdiri jaringan radar, pesawat tempur, rudal jarak pendek, dan meriam. Upaya modernisasi kemampuan pertahanan udara Indonesia, khususnya untuk rudal pertahanan udara berbasis di darat, baru dilakukan pada dekade kedua abad ke-21. Apabila sebelumnya hanya TNI Angkatan Darat yang mendapatkan jatah akuisisi rudal pertahanan udara, sejak dekade kedua abad ini, TNI Angkatan Udara pun mendapatkan alokasi pengadaan rudal pertahanan udara dari Kementerian Pertahanan. Salah satu gebrakan dalam program akuisisi rudal anti pesawat bagi TNI Angkatan Udara adalah pengadaan sistem pertahanan udara NASAMS II yang merupakan perkawinan campuran antara karya anak bangsa Norwegia dan karya anak bangsa Amerika Serikat. Hal demikian merupakan terobosan setelah sebelumnya Kementerian Pertahanan memboyong sistem pertahanan udara Sky Shield Mk2 kaliber 35 mm asal Swiss bagi TNI Angkatan Udara. Sistem pertahanan udara NASAMS II adalah sistem yang mengadopsi rudal AIM-120 AMRAAM, di mana untuk varian Indonesia mengoperasikan rudal AIM-120C7. Karena sistem yang ada saat ini masih belum memenuhi standar untuk membangun jaringan pertahanan udara, maka Kementerian Pertahanan berencana kembali mendatangkan NASAMS II agar pertahanan ibu kota Jakarta lebih baik lagi. Menurut rencana, program tersebut paling lambat akan dieksekusi pada tahun fiskal 2024. Rencana akuisisi itu mencakup sistem peluncur yang dipasok oleh Kongsberg dan rudal yang disuplai oleh Raytheon. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan mendukung penuh rencana memperkuat pertahanan udara ibu kota Jakarta. Menteri Keuangan pada tahun 2021 telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk mendukung 3 kegiatan yang terkait dengan sistem pertahanan udara NASAMS II. Total nilai programnya cukup besar walaupun tidak mencapai 1 juta US dollar. Namun sayangnya perubahan arah angin membuat eksekusi pengadaan kembali sistem pertahanan udara NASAMS II tidak terlaksana karena angin dari arah Laut Norwegia kalah kuat dibandingkan angin dari arah Laut Tengah.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sejak tahun 2020, industri pertahanan Turki sangat gencar menawarkan produk-produknya ke Indonesia. Indonesia nampaknya menjadi laboratorium lapangan bagi ekspor pertama untuk beberapa produk negeri yang pernah melarang kumandang azan dalam bahasa Arab itu. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Ankara kepada Jakarta adalah sistem pertahanan udara HISAR yang terdiri dari rudal pertahanan udara jarak pendek, sedang, dan jauh. Untuk memuluskan penawaran tersebut, Roketsan sebagai pembuat HISAR menjalin kerjasama dengan Excalibur Army asal Ceko. Pada akhirnya lobi-lobi Turki mampu meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli sistem pertahanan udara HISAR. Dengan keberhasilan tersebut, Roketsan mampu menobrak pasar pertahanan Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh produsen asal negara-negara NATO non-Turki. Indonesia akan tercatat sebagai konsumen pertama HISAR di kawasan Indo-Pasifik. Terlepas dari pertanyaan, apakah status itu membanggakan atau menjadi beban? Persoalan akuisisi HISAR hendaknya tidak dilihat dari kacamata awam, yaitu soal embargo atau tidak embargo. Karena cara berpikir biner, yaitu embargo atau tidak embargo, adalah cara berpikir dangkal yang berasal dari kalangan yang tidak paham tatanan industri pertahanan global. Sustainability sistem pertahanan udara HISAR di Indonesia baru akan teruji dalam beberapa tahun ke depan. Masalah sustainability adalah isu penting dalam proses daur hidup suatu sistem senjata, sebab sistem tersebut akan dipakai minimal 25 tahun. Pada sisi lain, terdapat pula dampak dari pengadaan HISAR yang tidak nampak namun bersifat kritis apabila berpikir dalam lingkup sistem pertahanan udara Indonesia yang saat ini telah terbangun. Mungkin masalah ini dianggap enteng, tetapi sesungguhnya bersikap kritis ketika berpikir secara holistik dan tidak hanya berpusat pada HISAR saja. Secara singkat, terdapat kerugian secara tidak langsung dari akuisisi sistem pertahanan udara HISAR minimal hingga beberapa tahun ke depan. Kerugian itu dapat dikurangi apabila dalam pengadaan pertahanan pasca 20 Oktober 2024 mampu menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh pengadaan sistem pertahanan udara asal Turki. Menutupi kerugian tersebut memerlukan keputusan politik pemerintah. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.